Laba miliaran, harga saham meroket. Kita kan sering banget ya denger berita kayak gitu. Tapi apa itu beneran berarti perusahaannya sukses? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Gimana sih cara ngukur kinerja perusahaan yang sebenarnya? Yuk, kita mulai. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget kan? Soalnya yaitu tadi, kita tiap hari dengar berita perusahaan A untung besar, saham B melesat. Tapi coba deh pikir lagi, apa benar itu udah cukup buat bilang mereka sukses? Jelas keuntungan itu penting. Siapa sih yang nggak mau untung? Tapi itu tuh cuma satu kepingan puzzle aja. Angka laba bersih itu nggak cerita apa-apa soal risiko yang mereka ambil. Atau apakah investor sebenarnya dapat nilai yang mereka harapkan? Oke, biar gampang kita mulai dari yang paling umum dulu deh, yang paling sering didengar orang. Namanya Total Shareholder Return atau singkatnya TSR. Nah, buat kebanyakan investor, angka inilah yang jadi patokan utama. Gampangnya gini deh, TSR itu ngukur berapa banyak sih duit yang masuk ke kantong pemegang saham. Udah, sesimpel itu. Isinya tuh cuma dua. Pertama, kenaikan harga sahamnya, dan kedua, duit cash dari dividen yang dibagikan. Biar kebayang, kita pakai contoh aja ya. Kenalin ini Pak Andi. Dia investasi di perusahaan sebut aja PT XYZ. Modalnya 1 juta rupiah, dapat 1.000 lembar saham. Nah, selama setahun, perusahaannya bagi dividen, terus harga sahamnya juga naik. Simple kan? Nah, sekarang kita hitung-hitungan dikit. Dari dividen, Pak Andi dapat 50.000. Terus dari harga saham yang naik, dia untung 200.000. Jadi kalau di total, keuntungan bersihnya berapa? 250.000 rupiah. Modalnya kan 1 juta, untungnya 250.000. Itu artinya TSR-nya 25%. Angka yang kelihatannya keren banget kan? Siapa yang nggak mau untung 25% setahun? Untung 25%, kedengarannya mantep banget. Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Angka 25% ini sebenarnya nyembunyiin apa aja sih? Ayo kita gali lebih dalam lagi. Ini nih pertanyaan intinya. Angka 25% itu emang otomatis bagus. Gimana kalau misalnya IHSG naiknya 30%? Berarti kan Pak Andi sebenarnya kalah sama pasar. Atau gimana kalau ternyata perusahaan ngambil resiko gila-gilaan buat dapat angka segitu? Jadi nggak sesimpel itu kan? Jadi ketahuan deh, TSR ini ternyata punya beberapa kelemahan yang bisa dibilang fatal. Dia itu buta sama resiko, nggak peduli sama biaya modal yang dikeluarin, dan hasilnya bisa beda jauh cuma gara-gara kita ngukur yang di bulan Januari atau bulan Desember. Inilah yang bikin TSR bisa jadi metrik yang menipu. Terus, kalau TSR banyak kurangnya pakai apa dong? Nah, jawabannya ada di sekelompok metrik lain yang lebih pinter. Metrik-metrik ini nggak cuma nanya untungnya berapa, tapi nanya apakah perusahaan ini bisa ngasih nilai lebih dari yang diharapkan. Coba lihat deh bedanya. Kalau TSR itu pertanyaannya simpel, total untungnya berapa? Udah. Tapi kalau metrik nilai tambah, pertanyaannya lebih dalam. Untungnya itu lebih gede nggak dari yang seharusnya? Nah, ini beda banget cara mikirnya. Oke, yang pertama namanya Wealth Added Index atau WAI. Anggap aja begini, WAI itu ngitung semua untung yang didapat, terus dikurangin sama imbal hasil minimal yang dipengin investor. Kalau hasilnya positif, berarti perusahaan beneran nambahin kekayaan. Kalau negatif, ya sebaliknya. Berikutnya, ada yang namanya Market Value Added atau MVA. Ini kayak papan skor seumur hidup perusahaan. Jadi MVA ini ngukur sejak perusahaan berdiri sampai sekarang berapa total kekayaan yang udah berhasil diciptain setelah dikurangin semua modal yang pernah disetor ke sana. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata yang lumayan bikin kaget. Ini dari metrik sejenis yang namanya excess return buat perusahaan PT RST. Lihat deh, mereka ini untung loh, bahkan bagi-bagi dividen. Tapi ternyata kinerjanya itu di bawah ekspektasi investor. Dan hasilnya, mereka bukannya nambah nilai, malah menghancurkan nilai hampir 2,6 triliun rupiah. Ini bukti nyata kalau laba itu nggak sama dengan menciptakan nilai. Oke, selain ngomongin angka-angka finansial, ada satu sudut pandang lagi yang penting banget. Gimana pasar ngelihat perusahaan ini? Sentimen investor itu gimana sih? Nah, kita masuk ke area ini sekarang. Namanya market to book ratio. Gampangnya, ini tuh ngebandingin dua hal. Harga perusahaan di pasar saham, alias apa kata orang, sama nilai aset bersihnya di laporan keuangan, alias apa kata buku. Dari sini kita bisa dapat gambaran cepat, seberapa optimis sih para investor sama masa depan perusahaan ini. Jadi gini cara bacanya.
Kalau rasionya tinggi, artinya pasar yakin banget perusahaan ini bakal tumbuh kencang ke depannya. Ini yang biasa disebut growth stock. Sebaliknya, kalau rasionya rendah, bisa jadi pasar lagi ngeremehin nilai asetnya. Ini yang disebut value stock. Dua-duanya bisa jadi peluang investasi, tergantung strategi kita. Oke, kita udah lihat macam-macam metrik nih. Ada TSR, WAI, MVA, dan lain-lain. Pertanyaannya, mana yang paling bagus? Jawabannya, ya nggak ada. Nggak ada satu metrik super yang bisa jawab semuanya. Analis yang jago itu nggak cuma pakai satu alat, tapi pakai semuanya buat dapat gambaran yang utuh. Nah, tabel ini ngerangkum semua yang kita bahas. TSR itu simple tapi dangkal. WAI dan excess returns itu fokus ke nilai tambah per periode. MVA ngasih lihat gambaran besar seumur hidup perusahaan. Terus market to book ratio itu buat ngintip sentimen pasar. Masing-masing punya fungsi dan ceritanya sendiri-sendiri. Analogi ini pas banget kan? Bayangin aja, kita ke dokter. Masa cuma diukur tensinya doang? Pasti nggak mau kan? Kita pengen dicek darah, ronsen, macem-macem. Sama kayak analisis perusahaan. Makin banyak alat ukur yang kita pakai, makin akurat dan lengkap gambaran kesehatan perusahaan itu. Nah, buat penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba bayangin, kalau Anda cuma boleh pilih satu aja metrik buat nilai masa depan perusahaan, Anda bakal pilih yang mana? Dan kenapa? Jawaban Anda bakal nunjukin apa yang sebenarnya paling penting buat Anda. Untung cepat, nilai jangka panjang, atau ikutin kata pasar? Ini pertanyaan yang bagus buat direnung.